Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita di pagi hari ini untuk kita boleh menyembah Tuhan. Saya percaya ini waktunya untuk kita sama-sama satukan hati kita, berdoa buat bangsa kita. Apapun kondisi bangsa kita, saya percaya Tuhan yang memegang kendali di atasnya. Dan tidak akan ada sesuatu terjadi tanpa kuasa dan kehendak yang daripada Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini kita angkat tangan kita berkati bangsa ini. Tuhan, berkati bangsa ini Tuhan. Kami percaya pemulihan-Mu akan terjadi atas Indonesia. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Mari satukan hati kita. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat bagi bangsa ini. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu Tuhan, kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sama-sama katakan bagi bangsa kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Oh, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Ini iman kami. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu isi hati-Mu Tuhan. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa kami, saat ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya nama-Mu Tuhan, oh,
namamu dimuliakan, Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu yang ditinggikan atas bangsa kami, atas Indonesia. Kami percaya sesuatu yang besar akan terjadi atas bangsa kami. Haleluya. Haleluya. Kami percaya rencanamu atas bangsa kami. Haleluya, Jesus. Kami tahu hatimu atas bangsa ini, Tuhan. Jemaat Tuhan, suatu saat ketika waktu malam saya berdoa bersama dengan anak saya, tiba-tiba anak saya bertanya pada saya, kapan bisa sekolah lagi? Kapan bisa ke gereja sekolah minggu lagi? Kapan kita bisa main di luar? Jujur saya bingung menghadapi pertanyaan seperti itu. Tetapi dengan iman saya katakan, sebentar lagi nak, sebentar lagi Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Jujur dalam hati saya menangis. Ketika anak saya tidur, saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa bagi bangsa ini. Saya menyembah Tuhan. Ada satu pujian yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tuhan taruh pujian bagi bangsa ini dalam hati saya. Saya melihat bagaimana banyak orang-orang yang tidak bisa bekerja lagi. Banyak dari mereka yang putus asa. Tetapi dalam iman saya katakan, Indonesia engkau diberkati Tuhan. Indonesia engkau akan bangkit. Indonesia engkau akan diberkati. Kelimpahan akan terjadi atas bangsa ini. Haleluya. Dan dengar anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang besar, yang akan selalu menjamin dan memelihara setiap kehidupan kita. Ini sebuah pujian yang Tuhan berikan buat saya. Mari sama-sama dengan segenap hati kita pujikan bersama-sama. Dengan seluruh rindu datang kepadamu, membawa seluruh isi hatiku. Dengar seru doaku, pulihkan bangsaku dengan kuasa kasih-Mu. Haleluya. Bersujud kepadamu, segenap jiwa hati berseru, pulihkan bangsaku, selamatkan negeriku, penuhi dengan kasih terang kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, lawatlah bangsaku, Indonesia akan bangkit penuh kemuliaan-Mu. Dengan seluruh rindu datang kepadamu, membawa seluruh isi hatiku. Dengar seru doaku, pulihkan bangsaku dengan kuasa kasih-Mu. Bersujud kepadamu, segenap jiwa hati berseru, pulihkan Tuhan, pulihkan bangsaku, selamatkan negeriku, penuhi dengan kasih terang
Indonesia akan bangkit. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Penuh kemuliaan-Mu, penuh kebesaran-Mu. Haleluya. Jesus. Haleluya. Indonesia akan bangkit, penuh kebesaran-Mu, penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. 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 Lawatlah bangsa kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu atas bangsa kami. Bersatu hati kami berdoa memberkati bangsa kami. Biar berkat dan kuasa-Mu melimpah atas bangsa kami Tuhan. Haleluya. Rabasya. Ini seruan hati kami Tuhan. Pulihkan bangsaku, selamatkan negeriku, penuhi dengan kasih terang kemuliaan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, lawatlah bangsaku. Indonesia akan bangkit, penuh kemuliaan-Mu. Pulihkan Tuhan, pulihkan bangsaku, selamatkan negeriku, penuhi dengan kasih terang kemuliaan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, lawatlah bangsaku. Indonesia akan bangkit, penuh kemuliaan-Mu. Pulihkan, pulihkan bangsaku, selamatkan negeriku, penuhi dengan kasih terang kemuliaan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, lawatlah bangsaku. Indonesia akan bangkit, penuh kemuliaan. Indonesia, Indonesia akan bangkit, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia akan bangkit, Indonesia akan bangkit, Indonesia akan bangkit, penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Indonesia akan bangkit penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya. Ini iman kami dan kami percaya kepadamu Tuhan. Dan biar Roh Kudus-Mu terus bergerak di antara kami pagi hari ini Tuhan. Tidak berhenti sampai di sini. Tapi Engkau terus melawat hati kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau urapi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Engkau juga mengurapi hamba-Mu. Biar Engkau menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Makanya berdoa biar kami terima firman-Mu dengan segenap jiwa dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Menjadi Legonya Tuhan. Saya memakai kata Lego bukan untuk mempromosikan salah satu merek, tapi ini supaya lebih familiar dan mempermudah pemahaman kita semua. Lego adalah mainan yang disukai anak-anak dan khususnya anak saya sangat menyukai mainan ini. Dan ternyata dari mainan ini kita bisa mendapatkan banyak hal yang bisa kita pelajari, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Setiap mainan Lego, pertama kali dia akan diproduksi di sebuah pabrik
mainan-mainan ini diproduksi dengan bentuk yang khas, yang beragam, berbagai macam bentuk, dan juga untuk rancangan-rancangan yang sangat banyak jumlahnya. Saya berikan ini hanya sekedar ilustrasi. Bapak Ibu Saudara pasti mengenal, mungkin bisa disebut juga bricks ini ya. Ada Lego yang bentuknya seperti ini, biasa, polos. Ada juga yang warna pink, mungkin bentuknya berbeda, warna putih. Kemudian ada yang diproduksi oleh pabriknya, lingkaran seperti ini. Ada yang diproduksi dengan bentuk yang unik seperti ini. Masing-masing mempunyai bentuk, warna, dan tujuan yang berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita pun adalah buatan Allah. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa sama. Ada kita yang punya bentuk secara fisik ataupun sifat-sifat kita, karakter kita, kepribadian kita beraneka warna, beraneka macam. Tapi Tuhan menciptakan masing-masing kita unik, spesifik, berbeda dengan orang lain. Karena Tuhan sudah mempersiapkan sebuah pekerjaan baik untuk kita lakukan. Sama seperti Lego tersebut. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin belum tahu, contohnya Lego seperti ini, dia dibentuk seperti ini karena dia diciptakan untuk membuat, kalau dirangkai menjadi pesawat yang ada pelurunya. Nah, ini berfungsi sebagai pelurunya. Ada Lego yang diciptakan seperti ini, dia diciptakan berbentuk bunga karena pabrik Lego tahu ada konsumennya, anak-anak perempuan ya yang suka dengan bunga, maka dia menciptakan Lego berbentuk bunga. Ada juga Lego yang berbentuk bendera seperti ini. Sama seperti mainan Lego ini, kita pun sudah diproduksi, sudah diciptakan oleh Tuhan dengan keunikan kita masing-masing. Karena itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan seperti apapun fisik kita, ciri-ciri kita, kepribadian kita, semuanya akan dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Nah, setelah Lego ini diproduksi dalam sebuah pabrik, pemilik perusahaan Lego ini pasti memiliki tim-tim yang bergerak untuk merancang Lego-Lego ini akan dibuat menjadi seperti apa. Contohnya seperti ini. Kalau kita beli Lego seperti ini, maka dia dirancang untuk menjadi pesawat gitu kan ya. Ini kebetulan kesukaan anak saya, Captain Marvel ya. Jadi mungkin ada yang tahu juga ini pesawatnya. Kalau dia dibentuk, diciptakan, diproduksi di pabriknya untuk menjadi seperti pesawat ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam kardus ini, kemudian ditaruh di sebuah toko. Nah, pada waktu Lego ini ada di dalam toko, dia ada di rak toko mungkin, tapi dia belum menggenapi tujuan untuk apa dia diproduksi. Pada waktu ada orang yang mau membeli Lego ini karena tertarik dan mau membeli Lego ini, maka Lego itu baru menjadi milik seseorang. Jadi yang pertama tadi, Lego itu diproduksi. Kita diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, Lego itu dibeli, harus dibeli terlebih dahulu. Yesus telah membeli kita. Kita pun seperti Lego, kita ini dibeli menjadi milik seseorang. Kita dibeli oleh Yesus. 1 Korintus 7 ayat 23 mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kita semua ini miliknya Tuhan Yesus. We belong to Jesus. Kita bukan orang yang tidak punya pemilik, tapi kita semua adalah miliknya Tuhan Yesus. Firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 15 juga mengatakan bahwa karena Kristus telah mati untuk semua orang, maka sudah sewajarnya lah kita hidup bukan untuk diri kita sendiri,
tapi kita hidup untuk Tuhan. Tuhan pun menghendaki kita untuk kita hidup punya purpose, kita punya tujuan. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Sebuah keping Lego tidak pernah bisa hidup untuk dirinya sendiri. Ya, sekalipun dia bukan barang hidup, tapi dia tidak diciptakan untuk dirinya sendiri. Demikian juga kita sebagai manusia, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk melayani maksud dan tujuannya Tuhan. Yesus yang telah membeli kita, itulah yang memiliki kita, menjadi pemilik hidup kita. Pada saat kita membeli satu box Lego ini, maka kita ingin membentuk, merangkainya sesuai dengan apa yang sudah digambarkan. Karena kita tahu bahwa kita menginginkan Lego ini menjadi seperti rancang bangunnya. Karena itu seperti anak saya biasa lakukan, jika dia sudah membeli Lego, maka dia akan membukanya. Dalam kotak Lego akan ada banyak keping-keping Lego yang belum disusun, dan juga ada buku petunjuknya. Ya, ini buku petunjuk untuk seorang anak bisa menyusun Legonya sehingga menjadi persis seperti blueprintnya, seperti rancangannya untuk apa Lego itu dibentuk. Karena itu yang ketiga, setelah kita diproduksi, diciptakan oleh Tuhan, kemudian kita dibeli oleh darah Yesus, kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, kita menjadi milik Yesus. Yang berikutnya adalah kita harus disusun. Ini adalah poin terpenting yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Setiap keping Lego, dia harus disusun, harus terkoneksi, terhubung dengan kepingan yang lain. Seperti ini. Jika dia hanya satu keping saja, dia tidak akan menjadi apa-apa. Dia tidak akan punya arti, dia tidak akan punya tujuan, dan dia tidak akan punya fungsi. Dia tidak berfungsi apa-apa. Tapi pada waktu Lego itu disatukan, terhubung dengan keping-kepingan yang lain, disusun menjadi satu, maka baru dia memiliki fungsi. Seperti contohnya bendera tadi ini. Ini sudah sebagian disusun oleh anak saya. Sebelumnya, kalau ini dicopot, ya dia hanya begini aja, tidak ada artinya dan tidak berfungsi apa-apa. Demikian juga tongkatnya ini, ya kalau dipecah-pecah, tidak ada fungsinya apa-apa, tidak ada artinya apa-apa. Tapi pada waktu keping-keping Lego ini disusun menjadi satu, maka baru dia memiliki arti, baru dia memiliki fungsi. Demikian juga Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk menjadi seorang diri saja. Tuhan tidak pernah mau anak Tuhan itu hidup seorang diri seperti keping Lego yang sendirian ini. Mungkin pernah terjadi suatu peristiwa seorang anak main Lego, karena saking semangatnya, Legonya, kepingnya berhamburan, mungkin satu keping Lego ini terlempar. Jika satu keping ini sendirian, dia tidak punya arti apa-apa. Tapi pada waktu dia disatukan dengan teman-temannya yang lain, di tempat yang memang seharusnya dia berada, dia akan memiliki arti. Saudara perhatikan, setiap Lego, semua keping Lego, diciptakan untuk dia bisa direkatkan, dikoneksikan, dihubungkan dengan yang lain. Setiap keping Lego ada bagian yang lubang di bawahnya, kemudian juga menonjol di atasnya. Setiap keping Lego akan berbentuk seperti ini. Demikian juga setiap kita. Setiap kita memiliki tonjolan-tonjolan dalam hidup kita. Mungkin ini bisa bicara kelebihan-kelebihan kita. Setiap orang punya kelebihan. Tapi setiap kita juga punya lubang-lubang dalam hidup kita. Ini bisa melambangkan kelemahan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kelemahan. Tapi justru kelemahan dan kelebihan ini yang membuat Lego ini bisa terhubung, direkatkan dengan yang lain. Kalau seandainya Lego ini tidak memiliki tonjolan,
dan lubang, dia tidak akan bisa merekat dengan yang lain. Ya, saya contohkan seperti ini. Karena di sini ada tonjolan, ada ruang kosong dan ada tonjolan, dan di sini ada lubang, maka saya bisa merekatkan Lego ini. Saya bisa menghubungkan keduanya sehingga menjadi satu bagian. Demikian juga setiap anak Tuhan. Tuhan menciptakan kita tidak pernah kebetulan jika kita ada dalam satu tubuh Kristus. Seperti Lego, keping-keping Lego dalam satu box. Ya, kalau boxnya ini boxnya Captain Marvel, ya, dia tidak bisa berada di box yang lain. Kalau anak perempuan saya suka Lego yang seperti ini, ya, Lego ini, ya sih lebih girly. Ya, ini Lego Friend namanya. Lego-Lego yang disukai anak-anak perempuan seperti ini, ada kolam renang, ada bunga-bunga, ya sangat cantik sekali. Lego yang ada di kotaknya Captain Marvel tidak akan bisa berfungsi di Lego yang Lego Friend ini, yang buat anak cewek ini. Karena memang mereka diciptakan berbeda. Jika Lego itu berada di boxnya Captain Marvel, itu memang dia diciptakan untuk menjadi ada di box ini. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di sebuah gereja lokal, ada di sebuah tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara itu bukan sebuah kebetulan. Karena Tuhan telah merancangkan seperti itu. Dan ketahuilah bahwa kalau engkau sudah terhubung dalam tubuh Kristus seperti ini, engkau merekat dengan orang lain, terhubung dengan anak Tuhan yang lain. Jika engkau melepaskan dirimu dan engkau pindah ke tubuh Kristus yang lain, contohnya seperti ini ya. Engkau pingin pindah ya, mungkin bisa engkau pindah, tapi engkau tidak akan cocok. Engkau akan terlihat janggal di sana. Engkau tidak akan dengan sempurna menggenapi destiny Allah, tujuan Tuhan, kehendak Tuhan yang sempurna atas hidupmu. Karena itu saya katakan, semua rancangan Tuhan itu sempurna. Tuhan merancangkan tubuh Kristus A, contohnya Lego ini, dan Tuhan merancangkan tubuh Kristus B, ya, dalam arti saya katakan tubuh Kristus ini tubuh Kristus lokal, gereja lokal. Tuhan merancang gereja lokal A, Tuhan merancang gereja lokal B, masing-masing punya panggilan spesifik, masing-masing punya panggilan yang unik. Dan setiap anggota yang ada di tubuh Kristus tersebut, dia diciptakan bentuknya, warnanya, semuanya memang cocok untuk di tempat tersebut. Dia tidak akan bisa cocok dengan sempurna jika dia memisahkan diri dan mencoba ke tempat lain. Ini saya bicara tentang gereja lokal, ya. Tapi sebenarnya semua gereja lokal sama halnya dengan Lego-Lego ini, semua menyembah dan melayani Tuhan yang sama. Lego-Lego ini sama-sama kepunyaan anak-anak saya. Mereka kadang bermain bersama, baik yang cowok maupun yang cewek. Mereka kadang bermain bersama, mereka menggabungkan antara pesawat ini dengan Lego Friend ini. Mereka bisa menggabungkan, bermain seperti drama. Ada pesawat datang, mungkin kan Captain Marvel menolong orang-orang yang ada di Lego Friend tersebut, ya. Jadi yang ada dalam bahaya, mungkin mereka bisa bermain drama seperti itu. Ini bisa digabungkan dan melayani, memuaskan untuk entertain yang memiliki Lego tersebut. Demikian juga setiap gereja lokal, walaupun berbeda, tapi semuanya melayani maksud-maksudnya Tuhan, saling melengkapi satu sama lain, sehingga secara universal, gereja secara universal, semuanya untuk menyenangkan hati Sang Raja, menyenangkan hati Tuhan yang menciptakan dan membeli mereka dengan lunas, dengan darahnya, dan memiliki mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sudah ada di sebuah gereja lokal, ada sebuah firman yang akan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Di Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah.
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Dari firman ini kita tahu bahwa Tuhan adalah seorang ahli bangunan dan Dia akan menyusun setiap kita seperti keping-keping Lego yang disusun menjadi sebuah mainan yang sangat menarik dan berguna ya bagi pemiliknya. Jika Bapak Ibu Saudara ingin tertanam dalam sebuah gereja lokal, maka pastilah Tuhan akan menempatkan Bapak Ibu Saudara dalam sebuah gereja lokal di mana karakteristik Bapak Ibu Saudara akan pas untuk menempati posisi di gereja lokal tersebut sesuai dengan panggilan yang telah Tuhan tetapkan. Jangan pernah dengan gegabah berusaha untuk melepaskan diri, ya mungkin ada gesekan atau apapun peristiwa apapun, saudara ingin lepas dari gereja lokal di mana saudara bertumbuh selama ini. Jika seandainya saudara lepas seperti ini jadi tidak sengaja ya, tapi mungkin bukan kebetulan. Saya menyenggol Lego ini sehingga sayapnya lepas. Ya, tadi ada keping sayap ini yang lepas. Seharusnya sayap ini ada di sini nih. Ya. Nah, sudah terpasang. Seandainya sayap tadi lepas, karena tidak sengaja dari saya senggol, sayapnya lepas. Sorry. Sayap kecil ini lepas, satu keping aja dia lepas. Dan lepasnya jatuh. Mungkin jatuh ke lantai atau jatuh kemana. Pertama, pemilik Lego tersebut pasti akan sedih. Saya bayangkan jika anak saya melihat mainannya dia ini dan melihat satu sayapnya lepas, dia pasti akan mencari. Dia akan berusaha menemukan di mana sayap ini. Dan mungkin mainan ini tidak akan begitu lagi dengan sempurna bisa memuaskan anak saya. Karena ada sayapnya yang lepas. Ya, kapan hari pernah pelurunya ini hilang satu. Itu pun sudah membuat anak saya cukup sedih. Dia melihat, aduh peluruku hilang, tidak tahu kemana. Untung akhirnya ketemu lagi. Kemudian kalau sayapnya ini, apa yang terjadi dengan sayap ini? Mungkin anak saya masih bisa bermain, sekalipun tidak 100% senang, tapi dia masih bisa bermain dengan pesawat ini. Tapi apa yang terjadi dengan sayap ini? Apa yang terjadi dengan sayap ini jika dia terlepas? Dia mungkin akan merana sendirian, ya. Tidak punya pemilik, mungkin tersimpan di kolong ranjang atau di mana dia terlepas, dia tidak punya arti, dia tidak punya arti lagi, dia tidak bisa berfungsi lagi. Kenapa? Karena dia tidak terhubung. Dia tidak terhubung dengan yang lainnya. Dia tidak bisa berfungsi. Dan mungkin juga tidak ada yang menemukan sayap ini. Seandainya sayap ini ditemukan oleh anak saya yang lain dan dia mencoba memasangkannya di sini. Ya. Mungkin bisa, tapi akan terlihat aneh. Sayap ini tidak lagi menggenapi tujuan yang sempurna untuk apa Tuhan menciptakan dia. Karena itu saya harus mencopotnya lagi. Karena ini sudah tercipta dengan baik, dengan sempurna. Tidak perlu ditambahi ini lagi. Saya lebih memilih untuk meletakkan ini di tempat di mana dia harus ada. Ya, to where it belongs. Ini tempatnya dia harus berada. Jika dia berada di tempatnya, maka dia akan berfungsi dengan sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menjadi seperti Lego ini. Kita punya kelemahan, tonjolan-tonjolan dalam hidup kita. Kita gunakan untuk kita terhubung
satu dengan yang lain. Kita juga punya kelemahan, lubang-lubang dalam hidup kita. Mari kita gunakan itu untuk terhubung dengan yang lain. Tonjolan orang lain, kelebihan orang lain, jika digabungkan menjadi bangun Lego seperti ini. Kelebihan orang lain akan menutupi kelemahan kita. Kelemahan kita ditutupi oleh kelebihan orang lain. Jika kita mau merelakan diri kita untuk kita berada di box Lego yang tepat, kemudian kita tahu kita membiarkan diri kita dibeli oleh Tuhan Yesus. Dan sesungguhnya kita memang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita menjadi milik Kristus. Dan jika kita mau disusun oleh pemilik kita, bukan orang lain yang menyusun, tapi pemiliknya. Jika kita mau merelakan diri disusun seperti Lego ini, maka kita akan berfungsi dengan sangat baik. Kita akan berfungsi dalam ketepatan. Kita akan berfungsi dengan sempurna. Seperti sebagaimana seharusnya. Seperti apa Tuhan menciptakan kita. Karena itu bersyukurlah untuk rencana Allah dalam hidupmu. Untuk bagaimana Tuhan telah menciptakan engkau dengan sempurna. Bersyukurlah untuk kelebihan dan kelemahan yang kau miliki. Bersyukurlah untuk komunitas di mana kau berada, sehingga tonjolan dan lubang-lubangmu bisa tertutup dengan baik. Dan bersama-sama dengan orang lain, engkau terhubung satu sama lain, engkau dirangkai, disusun dengan rapi untuk melayani tujuannya Tuhan, untuk melayani kehendak Tuhan yang sempurna. Mari kita membulatkan hati kita, merelakan hati kita untuk menjadi Legonya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Jemaat Tuhan, bersyukur pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama sekalipun dalam ibadah online. Kita akan memasuki dalam ibadah persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Mari kita benar-benar mempersiapkan hati dan roh kita pagi hari ini. Sungguh-sungguh kita mau masuk untuk menyadari, menyelami akan keberadaan kasih Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib buat kehidupan kita. Kita percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib, darahnya telah dicurahkan, dan dia telah menebus setiap kehidupan kita, bahwa kita menjadi miliknya. Kita telah dibayar lunas dari setiap dosa-dosa kita untuk menjadi milik Kristus. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya akan bacakan dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita percaya bahwa kita memperingati akan kematian Kristus di kayu salib. Kita akan menjadi satu bagian di dalam tubuhnya. Kita menjadi satu bagian di dalam kehidupan Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Percayalah apa yang kita hadapi hari-hari ini. Janganlah takut. Kita percaya bahwa Yesus Kristus telah bersama-sama dengan kita. Dia akan menolong kita, dia akan menuntun kita untuk melewati setiap permasalahan, melihat setiap kehidupan yang kita jalani hari ini. Mari kita sama-sama mengangkat roti. Kita percaya bahwa roti ini adalah roti biasa, tapi kita beriman bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuhnya. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan. Kita percaya juga bahwa ini adalah anggur biasa, tetapi kita percaya di dalamnya ada persekutuan di dalam darah Kristus. Mari kita minumnya di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus kami, Engkau telah membayar lunas kami, sehingga kami bukan lagi menjadi anak-anak dosa, tetapi kami menjadi anak-anak yang terang, anak-anak di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menjadi anak-anak-Mu, maka Engkau akan memelihara kehidupan kami, Engkau akan menyertai kehidupan kami, Engkau akan menuntun kehidupan kami, Engkau akan menolong kehidupan kami. Kami percaya bahwa hari-hari ke depan
kami akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Ketika kami benar-benar percaya kepadamu, kami bersandar kepadamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat pengorbananmu. Dan biarlah kami mau melewati hari-hari ini bersama dengan Engkau. Dan kami akan meraih kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Dan kami naikkan segala syukur dan doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jangan takut anakku, kata Tuhan, biarlah kita percaya bahwa kita akan melewati setiap badai, melewati setiap masalah yang kita hadapi. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Amin. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin. Mari kita berdoa. Menutup ibadah ini, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau menciptakan kami dengan begitu unik, dengan begitu spesial, istimewa. Kami semua adalah buatan tangan-Mu, dan kami diciptakan dalam Kristus Yesus. Kami juga bersyukur karena kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kami bersyukur Tuhan karena kami telah disusun, dirangkai dengan begitu rupa sehingga kami bisa berfungsi, memiliki arti dan melayani kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami semua menyadari dan kami semua menerima maksud Allah bagi kehidupan kami. Dan kami berdoa, biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini, yang beribadah secara online bersama-sama, kami semua menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Berkat yang membuat diri kami spesial. Berkat yang membuat diri kami unik dan disukai oleh Tuhan. Berkat yang membuat kami menerima perkenanan, pertolongan, kasih karunia yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat menggenapi destiny kami. Kami dapat bersama-sama anggota tubuh Kristus yang lain disusun dan menerima destiny kami. Terimalah berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Turun memenuhi kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.